Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil flowchart dan codingan yang sudah kami buat yang berjudul pemilihan jurusan. Sebelum mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sofi Alia. Saya Saskia Nelsya. Saya Fatia Hatibah. Pertama-tama, kami akan menjelaskan flowchart yang sudah kami buat yang akan dijelaskan oleh Fatia terlebih dahulu. Saya di sini akan menjelaskan flowchart yang pertama-tama ada mulai yaitu proses pemilihan jurusan dimulai. Yang kedua, identifikasi minat dan bakat. Tiga, ciri info jurusan. Mencari informasi tentang berbagai jurusan yang tersedia. Yang keempat, kenali peluang karir, mengetahui pekerjaan atau peluang masa depan dari jurusan tersebut. Yang kelima, bandingkan pilihan jurusan, membandingkan beberapa jurusan yang menarik. Yang keenam, tentukan kriteria, menentukan pertimbangan seperti minat, nilai, dan peluang kerja. Yang ketujuh, buat daftar jurusan, menuliskan jurusan-jurusan yang ingin dipilih. Selanjutnya, yang kedelapan, pertimbangan kelebihan dan kekurangan, yaitu menilai sisi positif dan negatif setiap jurusan. Yang kesembilan, yaitu diskusi bersama orang tua atau guru, yang itu meminta saran dan mendapat dari orang tua atau guru. Yang ke-10, pilih jurusan utama, yaitu menentukan jurusan yang paling cocok. Yang ke-11, yaitu cek kesesuaian diri atau memastikan jurusan sesuai dengan kemampuan dan tujuan diri. Yang ke-12, yakin dengan pilihan, yaitu menilai apakah udah mantap dengan pilihan jurusan. Yang ke-13, testing keputusan, yaitu mencoba mempertimbangkan keputusan secara lebih matang. Yang ke-14, kalau ragu, yaitu mengecek apakah masih ada keraguan terhadap pilihan. Yang ke-15, jika memilih iya, yaitu evaluasi ulang, meninjau kembali pilihan jurusan dan mempertimbangkan ulang. Yang ke-16, jika pilihan tidak, maka tetapkan jurusan lalu menentukan jurusan secara pasti. Yang ke-17, siapkan rencana belajar, yaitu membuat strategi belajar untuk mendukung jurusan pilihan. Yang ke-18, kembangkan kemampuan melalui melatih skill dan kemampuan yang dibutuhkan. Yang ke-19, evaluasi dan penyesuaian, mengevaluasi perkembangan dan penyesuaian rencana bila diperlukan. Dan yang ke-20, selesai. Proses pemilihan jurusan telah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan yang sudah kami buat. Program C++ tersebut digunakan untuk pemilihan jurusan sekolah. Pengguna diminta untuk mengisi nama siswa, NISN, pilihan jurusan, dan pilihan jalur pendaftaran. Setelah itu, program akan menampilkan hasil pilihan jurusan dan jalur yang dipilih oleh siswa. Penjelasan codingnya yang pertama, library yang digunakan, yaitu ada include IOStream, include string, dan using namespace std. Fungsi include IOStream itu untuk input dan output seperti cin dan cout. Include string digunakan untuk menggunakan tipe data string. Using namespace std itu digunakan agar tidak perlu menulis std lagi sebelum cout, cin, dan lainnya. Yang kedua, fungsi utama, yaitu program dimulai dari fungsi main atau in main tulisannya. Yang ketiga, deklarasi variabel, yaitu ada string nama NISN, in pilihan jurusan, pilihan jalur, string nama jurusan, nama jalur, dan keterangan. Penjelasannya, nama berfungsi untuk menyimpan nama siswa, NISN untuk menyimpan NISN siswa, pilihan jalur untuk menyimpan angka pilihan jurusan, pilihan jalur untuk menyimpan angka pilihan jalur, nama jurusan untuk menyimpan nama jurusan, nama jalur untuk menyimpan nama jalur, keterangan untuk menyimpan deskripsi jurusan. Yang keempat, menampilkan judul program, berfungsi untuk menampilkan tampilan awal program. Yang kelima, input data siswa. Fungsi getLine digunakan untuk mengambil input teks lengkap termasuk spasi. Yang keenam, ada menu pilihan jurusan, berfungsi untuk menampilkan daftar jurusan yang tersedia. Yang ketujuh, input pilihan jurusan, yang berfungsi untuk menyimpan pilihan angka jurusan dari pengguna. Yang ke-8, pencabangan if-else jurusan.
yang berfungsi untuk menentukan jurusan berdasarkan angka yang dipilih. Yang kesembilan, menu jalur pendaftaran, berfungsi untuk menampilkan pilihan jalur pendaftaran. Yang kesepuluh, percabangan jalur, berfungsi untuk menentukan jalur pendaftaran sesuai pilihan pengguna. Yang ke-11, menampilkan hasil, berfungsi untuk menampilkan hasil seluruh data siswa beserta hasil pilihan jurusan. Selanjutnya, jadi kesimpulan program ini itu tujuan programnya untuk membantu proses pemilihan jurusan sekolah dan jalur pendaftaran siswa secara sederhana menggunakan bahasa C++. Kesimpulan. Alasannya? Selanjutnya, alasan kenapa kita memilih program ini karena bisa langsung menjalankan program C++, lebih fokus untuk praktik coding, tampilan lebih sederhana dan mudah dipahami, dan juga nyaman digunakan di HP, lalu error coding lebih mudah dilihat dan diperbaiki. Udah. Ya. Sekian presentasi yang sudah kami terangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.